Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ferry Tolti. Sini saya akan memaparkan materi kuliah di komunitas data dengan Bu dosen pengampu Bu Yeni IR Heni Yulianti MM Mkom. Oke, saya mulai saja. Untuk kontennya adalah yang pertama adalah pendahuluan, kedua adalah pembahasan dan ketiga kesimpulan. Pendahuluannya adalah dalam era digital modern, komunikasi data telah menjadi tulang punggung hampir semua aspek kehidupan. Keandalan, efisiensi, dan kecepatan transfer data sangat tergantung pada protokol dan arsitektur jaringan yang mendasarinya. Lapisan data link memainkan peran krusial dalam memastikan transfer data yang bebas kesalahan antar node yang terhubung secara fisik, sementara teknik multiplexing memungkinkan berbagai media transmisi secara efisien. Jaringan bridging adalah fondasi untuk menghubungkan miliaran perangkat di seluruh dunia dengan sirkuit switching dan paket switching sebagai paradigma utamanya. Di sisi lain, asynchronous transfer mode atau ATM muncul sebagai upaya untuk mengintegrasikan berbagai jenis lalu lintas pada kecepatan tinggi. Bahasanya adalah yang pertama adalah data link control atau DLC adalah perangkat prosedur dan protokol yang beroperasi pada lapisan link, lapisan data link atau lapisan dua dari model OSI. Tugas utamanya adalah menyediakan transfer data yang handal melalui link fisik dengan mengubah stream bit mentah dari lapisan fisik menjadi frame data. DLC menjamin integritas dan kelancaran komunikasi antar data antar node yang terhubung langsung. Untuk mekanisme data link control adalah yang utama adalah flow control atau kontrol aliran. Mekanisme untuk mengkoordinasikan laju transmisi data antar pengirim dan penerima sehingga pengirim tidak mengirimkan data lebih cepat daripada yang dapat diproses oleh penerima. Itu adalah stop and wait. Adalah pengirim mengirimkan satu frame dan kemudian berhenti menunggu konfirmasi atau ACK dari penerima sebelum mengirim frame berikutnya. Yang ketiga adalah sliding windows. Memungkinkan pengirim untuk mengirimkan beberapa frame secara berurutan tanpa menunggu ACK untuk setiap frame. Selama jumlah frame yang belum dikonfirmasi atau outstanding frame berada dalam ukuran Windows yang telah ditentukan. Yang keempat adalah error control atau kontrol kesalahan. Adalah mekanisme untuk mendeteksi dan atau mengkoreksi kesalahan bit yang terjadi secara transmisi. Yang terakhir adalah kelima, deteksi kesalahan atau error detection hanya mendeteksi keberadaan kesalahan tanpa mengkoreksinya. Jika kesalahan terdeteksi, frame biasanya akan diminta untuk mengirim ulang. Selanjutnya adalah untuk mekanisme data link control, sebenarnya adalah koreksi kesalahan atau error correction. Teknik ini tidak hanya mendeteksi tetapi juga mengkoreksi kesalahan. Yang adalah automatic repeat request atau ARP. Yang itu adalah stop and wait ARP. Yang itu adalah go back and ARP. Untuk protokol data link control adalah ada dua. High level data link control atau HDLC adalah protokol lapisan data link bit oriented yang distandarisasi oleh ISO. Yang selanjutnya adalah point to point protokol atau PPP. Adalah protokol lapisan data link yang digunakan untuk membangun koneksi langsung antara dua node. Yang kedua adalah multiplexing. Multiplexing adalah teknik yang memungkinkan beberapa sinyal atau aliran data untuk berbagi satu media. Transmisi tunggal meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth dan mengurangi biaya infrastruktur. Frekuensi Division Multiplexing atau FDM adalah media dibagi menjadi pita frekuensi berbeda digunakan untuk sinyal analog, misalnya adalah radio dan televisi. Itu adalah Time Division Multiplexing atau TDM. Media dibagi berdasarkan waktu digunakan untuk sinyal digital. Yang ini adalah Wavelength Division Multiplexing atau WDM.
Varian FDM untuk short optik menggunakan panjang gelombang cahaya yang berbeda. Keempat adalah kode division multiplexing atau CDM. Memungkinkan banyak pengguna berbagi spektrum frekuensi yang sama menggunakan kode unik. Pembahasan selanjutnya adalah tentang switching network. Switching network adalah arsitektur yang memungkinkan koneksi dinamis antara banyak banyak perangkat mengarahkan data melalui jalur optimal. Sirkuit switching dalam sirkuit switching, jalur komunikasi khusus atau sirkuit didirikan antara pengirim dan penerima sebelum komunikasi dimulai dan tetap didedikasikan selama durasi komunikasi. Paket switching, paket switching adalah data dipecah menjadi unit kecil atau paket yang dikirim secara independen melalui jaringan. Router meneruskan paket berdasarkan alamat tujuan. Ini adalah perbandingan sirkuit switching dan paket switching. Dari sisi fitur adalah alokasi sumber daya. Untuk sirkuit switchingnya adalah dedikasi jalur penuh selama ada koneksi. Untuk paket switchingnya adalah berbagi sumber daya antar pengguna. Yang kedua adalah efisiensi bandwidth untuk sirkuit switching rendah untuk lalu lintas bursty. Untuk paket switching tinggi untuk lalu lintas bursty. Untuk fitur ketiga adalah kualitas layanan. Untuk sirkuit switching adalah sangat tinggi atau terjamin. Sedangkan untuk paket switching adalah variabel butuh mekanisme QoS. Fitur yang keempat adalah aplikasi ideal. Untuk sirkuit switching adalah panggilan suara internet tradisional. Sedangkan untuk paket switching adalah internet, email, VoIP, streaming video. Bahasan selanjutnya adalah asynchronous transfer mode atau ATM. Adalah teknologi switching dan multiplexing berbasis sel atau cell based yang dirancang untuk transmisi kecepatan tinggi dari berbagai jenis data atau suara, video, dan data. Arsitektur protokol ATM yang pertama adalah ATM physical layer atau transmisi bit. Yang kedua adalah ATM layer adalah inti ATM, sel multiplexing atau demultiplexing, transmisi sel atau VIP PCI. ATM adaptation layer atau AAL adalah mengadaptasi data lapisan atas ke format sel ATM. Selanjutnya adalah koneksi logis dan sel ATM. Di mana adalah virtual path connection atau VPC, bundle VC, bundle VCC yang berbagi jalur routing diidentifikasi oleh virtual path identifier atau VPI. Selanjutnya virtual channel connection atau VCC. Adalah koneksi end-to-end tunggal diidentifikasi oleh virtual channel identifier atau VCI. Selanjutnya adalah struktur sel ATM adalah 5 GB, di mana 5 byte header dan 48 byte payload. Ukuran kecil ini meminimalkan delay dan jitter. Yang selanjutnya adalah mekanisme kontrol dan kategori layanan ATM. General Flow Control atau GFC adalah kontrol aliran dari pengguna ke jaringan. Yang selanjutnya adalah Header Error Control atau AC adalah deteksi dan koreksi kesalahan bit tunggal pada header. Pembahasan selanjutnya adalah tentang frame relay dan asynchronous transfer mode atau ATM. Frame, frame relay adalah teknologi paket switching lapisan 2 yang lebih cepat dari X25 X.25 dengan menghilangkan sebagian besar kontrol kesalahan di node perantara.
ATM adalah teknologi switching kecepatan tinggi berbasis sel yang dirancang untuk integrasi suara, video, dan data dengan QoS yang kuat. Jadi saya mau memaparkan beberapa perbandingan utama tentang frame delay dan asynchronous transfer mode atau ATM sesuai fiturnya. Yang fitur pertama adalah lapisan OSI. Untuk frame delay adalah lapisan data link atau lapisan 2. Untuk asynchronous transfer mode atau ATM adalah lapisan data link atau lapisan 2 dan sebagian lapisan jaringan lapisan 3. Untuk unit transmisi, frame relay adalah frame atau panjang variabel. Kalau yang asynchronous transfer mode atau ATM adalah sel atau panjang tetap adalah 5 GB. Untuk yang frame relay adalah panjangnya adalah variabel. Untuk asynchronous transfer mode itu panjangnya adalah tetap adalah 5 GB. Untuk fitur selanjutnya adalah kontrol kesalahan. Di frame relay adalah hanya deteksi di end system, sedangkan asynchronous transfer mode adalah deteksi atau koreksi header di setiap node. Selanjutnya adalah dukungan QoS. Untuk frame relay adalah base effort dengan indikasi kemacetan, sedangkan asynchronous transfer mode atau ATM adalah kuat dengan berbagai kategori layanan, misalkan CBR, VBR, ABR, dan UBR. Untuk sisi kecepatan, di fitur adalah untuk frame relay adalah menengah hingga beberapa Mbps. Sedangkan asynchronous transfer mode itu tinggi hingga 3 bps. Selanjutnya adalah di fitur adalah aplikasi umum. Untuk frame relay adalah interkoneksinya adalah LAN, akses internet bisnis. Sedangkan untuk asynchronous transfer mode atau ATM adalah backbone jaringan, one pita lebar, integrasi suara, audio, dan data. Pembahasan selanjutnya adalah tentang algoritma genetika lanjutan atau disebut sebagai algoritma genetika atau GA. Adalah algoritma pencarian dan optimasi adaptif yang terinspirasi oleh seleksi alam. GA bekerja dengan memanipulasi populasi solusi, kandidat, atau individu untuk masalah yang sedang dikerjakan. Konsep dasar GA adalah yang pertama adalah individu atau kromosom adalah presentasi solusi potensial. Yang selanjutnya adalah gen atau bagian terkecil dari individu. Yang ketiga adalah populasi adalah kumpulan individu. Yang keempat adalah fungsi fitness adalah mengukur kualitas solusi. Selanjutnya adalah tentang operator genetika lanjutan. Yang adalah tentang seleksi, crossover, dan mutasi. Terus selanjutnya adalah aplikasi algoritma genetika lanjutan, di mana GA sangat efektif dalam memecahkan masalah seperti traveling salesman problem atau TSP, meminimalkan jarak perjalanan antar kota, dan word matching atau merekonstruksi string target, serta masalah penjadwalan optimasi fungsi dan desain rekayasa. Ini untuk kesimpulannya adalah makalah ini telah membahas serangkaian konsep penting dalam jaringan komputer dan optimasi. Data link control adalah fondasi keandalan transmisi lokal, sementara multiplexing memaksimalkan penggunaan media transmisi. Switching network dengan sirkuit switching untuk koneksi terjamin dan paket switching untuk efisiensi burst di data.
membentuk tulang punggung konektivitas global ATM, merepresentasikan supaya untuk mengintegrasikan berbagai jenis lalu lintas dengan QoS yang terjamin pada kecepatan tinggi. Meskipun dengan kompleksitas yang lebih besar dibandingkan dengan frame relay yang lebih sederhana untuk data. Dari sisi komputasi, algoritma genetika menawarkan pendekatan yang kuat untuk memecahkan masalah optimasi yang kompleks. Meniru proses pembuat awal dalam maaf, di sisi komputasi, algoritma menawarkan pendekatan yang kuat untuk memecahkan masalah optimasi yang kompleks. Meniru proses evolusi alam untuk menemukan solusi yang optimal. Pemahaman tentang konsep-konsep ini sangat esensial untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengelola sistem jaringan komunikasi yang efisien, handal, dan adaptif di era digital ini. Oke, ya sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.